Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani dengan NIM 0805 1182025001 dari kelas A. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang gelombang. Baik, yang pertama kita mulai dari pengertian dari gelombang itu sendiri. Jadi, gelombang memiliki pengertian getaran yang merambat. Sedangkan gelombang laut merupakan gerakan permukaan air laut akibat hembusan angin. Angin yang bertiup di atas permukaan air laut menimbulkan gelombang dan membawa suatu kecepatan yang mempunyai energi. Nah, energi gelombang dapat dijadikan sebagai energi pengganti minyak ataupun energi terbarukan. Selanjutnya, pengertian gelombang airi. Apa sih itu teori gelombang airi? Jadi, gelombang airi juga bisa disebut dengan teori gelombang amplitudo kecil, di mana bahwa asumsi tinggi gelombang adalah sangat kecil jika dibandingkan terhadap panjang gelombang atau kedalaman laut. Periode gelombang diasumsikan sebagai variabel konstan yang tidak berubah terhadap waktu. Nah, ini ada beberapa anggapan yang digunakan untuk menurunkan persamaan gelombang adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah zat cair adalah homogen dan tidak termampatkan, sehingga rapat massa adalah konstan. Yang kedua itu tegangan permukaan diabaikan. Yang ketiga, gaya Coriolis atau akibat perputaran bumi diabaikan. Yang keempat itu tekanan pada permukaan air adalah seragam dan konstan. Yang kelima, zat cair adalah ideal, sehingga berlaku aliran tak rotasi. 6 yaitu dasar laut adalah horizontal, tetap, dan impermeable, sehingga kecepatan partikel dasar adalah 0. Yang ketujuh yaitu amplitudo gelombang kecil terhadap panjang gelombang dan kedalaman air. Yang ke-8 yaitu gerak gelombang berbentuk silinder yang tegak lurus arah pancarannya gelombang sehingga gelombang adalah 2 dimensi. Baik, selanjutnya penyebab dan proses terjadinya gelombang laut. Nah, jadi proses penyebab terjadinya gelombang laut ini adalah angin yang merupakan suatu aliran udara ini disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan udara angin bergerak dari tempat yang memiliki tekanan udara lebih tinggi ke tempat yang tekanan udara yang lebih rendah. Nah, pergerakan angin tersebut akan menyebabkan proses terjadinya pergerakan air pada laut. Energi dari tiupan angin dipindahkan ke permukaan air laut sehingga membentuk suatu gelombang. Nah, tinggi rendahnya gelombang yang diakibatkan oleh angin tergantung pada kecepatan serta kekuatan angin yang mengenai permukaan air laut tersebut. Selanjutnya ada 3 jenis-jenis gelombang, yaitu yang pertama gelombang angin. Jadi gelombang angin ini adalah gelombang yang disebabkan oleh tiupan angin di permukaan laut. Yang kedua yaitu gelombang pasang surut atau pasut, merupakan gelombang yang disebabkan oleh gaya tarik bumi terhadap benda-benda langit. Yang ketiga yaitu gelombang tsunami, di mana gelombang ini adalah gelombang yang diakibatkan oleh gempa bumi tektonik atau letusan api di dasar laut. Nah, di sini ada dampak gelombang. Nah, ternyata di dampak gelombang ini tidak hanya ada dampak negatif aja loh teman-teman. Jadi dampak gelombang ini ada yang dampak positif dan ada yang dampak negatif. Nah, sekarang kita ke dampak positifnya dulu. Jadi, dampak positif dari gelombang ini yaitu menjaga kestabilan suhu dan iklim dunia melalui permukaan ombak terjadi, pertukaran gas. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan adaptasi dan keanekaragaman makhluk hidup. Yang ketiga, membantu terbentuk dan terjaganya pantai. Dan 4 atau yang terakhir, menambah luasan permukaan laut dalam menangkap oksigen di udara. Dan masih banyak lagi ya teman-teman dampak dari gelombang tersebut. Selanjutnya yaitu dampak negatif. Cukup banyak ini ya. Jadi, dampak negatifnya itu yang pertama dapat merusak keanekaragaman hayati laut. Yang kedua, terjadinya perkikisan pantai. Ketiga, naiknya air laut. Yang keempat, terjadinya abrasi pantai. Yang kelima, yaitu lebar pantai mengalami penyusutan sehingga lahan yang bisa digunakan penduduk sebagai pemukiman pun menyempit. Yang keenam yaitu pemukiman penduduk dan tambak di sekitar pantai bisa rusak karena tergerus abrasi. Yang tujuh, rusaknya hutan bakau di sepanjang pantai karena gempuran ombak yang juga didorong oleh angin kencang. Nah, yang ke-8 atau yang terakhir, menghilangnya habitat ikan akibat terkikisnya hutan bakau. Nah, di sini ada macam-macam gelombang pecah. Di sini ada 4 ya teman-teman gelombang pecahnya. Kita mulai dari yang pertama yaitu spilling.
Jadi, spilling ini adalah gelombang pecah tipe spilling muka. Gelombang pecah akan menyeluruh searah pantai dan lama-kelamaan akan membentuk buih di bibir pantai. Nah, gelombang seperti ini dicirikan dengan kemiringan pantai yang landai. Pecahan gelombang jenis ini terjadi bila gelombang menjalar di pantai dengan dasar yang landai. Nah, yang kedua ini ada plunging. Plunging ini yaitu terjadi apabila kemiringan gelombang dan dasar bertambah. Gelombang akan pecah dan puncak gelombang akan memutar dengan massa air dan puncak gelombang terjun ke depan. Nah, selanjutnya yaitu ada surging. Surging ini adalah pecahan jenis ini terjadi bila lereng pantai sangat curam. Nah, pada pecahan jenis ini, puncak gelombang naik seperti akan menghujam ke depan. Tetapi kemudian dasar gelombang naik ke atas permukaan pantai sehingga gelombang jatuh dan menghilang. Yang keempat atau yang terakhir itu ada collapsing, yaitu gelombang pecah tipe collapsing muka. Gelombang tidak berubah atau tidak pecah, tetapi semakin mendekati pantai akan membentuk gelombang pipih yang semakin mengecil dan akhirnya akan menghasilkan aliran turbulen di bibir pantai. Ini menurut Santoso 2019. Nah, di sini ada gelombang konstruktif dan gelombang destruktif. Apa sih gelombang konstruktif dan destruktif itu? Jadi, gelombang konstruktif adalah gelombang yang memiliki energi lebih besar ketika swash atau hempasan air menuju pantai dibandingkan dengan backwash, aliran yang kembali ke laut. Nah, backwash ini yang lebih lemah menyebabkan sedimen yang terbawa ke pantai tersebut tidak mampu terbawa kembali oleh aliran air untuk kembali ke laut. Nah, oleh karena itu sedimen tersebut terperangkap dan menumpuk sehingga membentuk struktur pantai. Nah, interferensi konstruktif terjadi ketika gelombang bertemu. Masing-masing memiliki perpindahan ke arah yang sama. Hasilnya adalah bahwa pemindahan saling menguatkan, membentuk gelombang resultan dengan amplitudo yang lebih tinggi daripada amplitudo setiap getaran gelombang yang bergabung untuk menghasilkan itu. Nah, berbanding terbalik dengan gelombang konstruktif. Jadi, gelombang destruktif ini gelombang laut yang merusak struktur pantai. Nah, gelombang ini biasanya sangat tinggi, yaitu lebih dari 1 meter. Nah, panjang gelombang yang pendek dan frekuensinya lebih sering 10-14 gelombang per menit. Banyak sekali ya teman-teman. Frekuensinya yang tinggi menyebabkan semakin sering gelombang sampai ke pantai dan aliran air yang kembali ke laut banyak. Nah, aliran tersebut akhirnya menghambat laju aliran air yang menuju pantai. Oleh karena itu, swash gelombang destruktif lebih lemah dibandingkan dengan backwash-nya. Nah, hal ini menyebabkan sedimen yang berada di pantai lebih banyak terbawa oleh aliran air menuju laut. Dan jika sedimen terus-menerus terbawa ke pantai, maka pantai tersebut akan tergerus dan membahayakan bagi masyarakat pesisir. Nah, itu aja teman-teman materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.